Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan sharing sebuah topologi jaringan untuk suatu perusahaan. Tapi sebelum itu perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Hamdani. Di sini saya membagikan video ini untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Herawuntolo. Jadi topik yang akan saya bahas yaitu ketika setelah diterimanya seorang pegawai di suatu perusahaan, maka dari registrasi akan mengirimkan email ke HRD dan HRD akan mengirimkan email ke bosnya. Nah, di sini saya akan menggunakan email server. Oke, langsung saja. Yang pertama saya akan membuat topologi untuk ruang server terlebih dahulu. Itu yang pertama, kita menggunakan switch terlebih dahulu. Terus saya akan menggunakan ruang server atau admin ya, ruang admin. Jadi saya akan menggunakan 2 admin. Dan 1 server. Terus kita akan menghubungkannya dengan kabel strike. Untuk fast Ethernet di switch itu terserah mau pilih yang mana saja, bebas. Jadi tidak usah bingung karena terserah aja. Nah, sekarang kita mengalamati topologi ini, atau kita akan membuat networknya. Jadi network di sini saya akan buat IP-nya 200.10.10.0 dengan /29. Jadi mengapa saya menggunakan /29? Karena apabila kita menggunakan /24 dengan begitu banyaknya jumlah klien, maka takutnya akan terjadi tidak terpakainya klien-klien tersebut, dan dapat juga dimasuki oleh hacker atau bisa juga dimasuki oleh yang lain lah. Jadi saya akan menggunakan /29 dengan jumlah hostnya itu 6. Terus di sini untuk PC 2, kita ganti nama dulu dengan admin 1. Di sini admin 2 dan server nama server aja. Terus alamat IP untuk PC admin 1 itu saya kasih /2/29. Server kasih /4/29 dan admin 2.3/29. Oke, sekarang kita masuki IP-nya. Jadi yang pertama kita masuki itu di admin 1, di desktop, terus IP konfigurasi. Nah, kita lihat di sini IP-nya yang dipakai apa, kita udah alamati ya. Itu dengan 200.10.10.2. Subnet masknya berapa? Jadi subnet masknya itu 248. Itu subnet mask untuk /29. Terus default gateway-nya
itu kita kasih 200.10.10.1 DNS server. Kita lihat di DNS server sini menggunakan titik 4, maka kita gunakan 200.10.10.4. Oke. Selanjutnya kita alamati untuk admin 2, yaitu pilih di desktop IP konfigurasi, lalu kita masuki 200.10.10. Yang sudah kita tentukan yaitu 3 dengan subnet mask 255.255.255.248 dengan file gateway nya 200.10.10.1 dan DNS server 200.10.10.4. Jadi servernya ini kita juga akan menggunakan DNS server juga, digunakan menjadi DNS server. Jadi sini 4, berarti yang tadi di admin 1 kita ganti. Oh, ternyata udah terganti toh. Oke, sekarang kita konfigurasi di server. Pertama di config, terus di setting. Di file gateway-nya itu tadi 200.10.10.1 DNS server, 200.10.10.4 dan fast ethernet 200.10.10.4 untuk server, atau nanti bisa digunakan menjadi DNS server dan email server 248. Setelah itu kita coba kita di HTTP, pilih menu di service terus HTTP. Nah, pastikan HTTP dan HTTPS ini menyala. Jadi mengapa HTTP dan HTTPS ini dinyalakan? Karena HTTP digunakan untuk menampilkan web browser atau nanti tampilan webnya, dan HTTPS ini digunakan untuk menjaga keamanan daripada web tersebut. Nah, misalnya di sini index, kita edit. Welcome to Cisco Packet Tracer, ini kita ganti dengan selamat datang di perusahaan DHN. Oke. Sekarang Cisco Packet Tracer-nya kita ganti dengan penerimaan. Oke, kita save. Nanti kita ubah sedikit. Save. Oke, terus nah, kita juga untuk menggunakan email. HTTP DJP. Sebelum kita memasuk isi email, kita terlebih dahulu isi DNS terlebih dahulu, yaitu name-nya kita pakai yang pertama. Oke, yang pertama kita isi untuk DNS-nya dulu, dns.dhn.com dengan address yaitu 200.10.10.4. kita add, juga kita kasih masuk untuk emailnya, itu email.dns.com. addressnya itu sama juga 200.10.10.4 add, dan yang terakhir itu untuk bisa melihat atau nanti dengan gampang membuka suatu web, yaitu www
dhn.com. Addressnya masih sama 200.10.10.4. Oh, di sini salah, seharusnya dhn.com. Salah. DNS ini kita remove. Nah, seperti ini. Oke, sekarang di email. Nah, pastikan untuk SMTP sama POP3 ini nyala. Karena kenapa? SMTP digunakan untuk mengirimkan email dari satu pihak ke pihak lain, sedangkan POP3 untuk menerima email tersebut. Nah, sekarang kita mengisikannya dengan domain name-nya, yaitu dhn.com. Di set. Sekarang usernya. Jadi di sini ada untuk admin pertama. Admin plus, terus untuk di bagian registrasi passwordnya registrasi juga registrasi. Oke, sekarang di bagian HRD kita tulis HRD, terus passwordnya juga sama HRD. Terus, dan yang terakhir kita kasih yang bosnya atau ketuanya, atau kita isi saja dengan user bos dan password bos juga. Terus oke, sekarang kita coba untuk apakah mereka bisa saling menyambung. Pertama kita delete dulu ini, kita gunakan ini. Oke, sukses. Sekarang ini juga sukses. Sekarang kita coba untuk mempingkan mereka. Command prompt. Jadi kita coba ping ke servernya. Coba kita 200.10.10. Servernya itu 4. Oke, replay. Nah, mengapa tadi kita mengisi DNS itu? Nah, ini kita lihat mengapa kita mengisi DNS, supaya gampang kita mengingat namanya atau namanya. Jadi mengapa? Yaitu untuk menerjemahkan alamat IP yaitu 200.10.10.4 ke dengan ini www.dhn.com. Mengapa? Karena kebanyakan orang lebih dapat mengingat nama daripada mengingat angka. Nah, seperti itu. Misalnya saja, kalian mempunyai banyak teman, tapi tidak mungkin kalian mengingat semua nomor mereka kan? Nah, seperti itu. Oke, sekarang coba kita pingkan dengan www.dhn.com. Oke, salah. Oke. Nah, kenapa salah? Jadi kita lihat di sini. Di sini kita belum meng-on-kan DNS-nya. Nah, makanya kita harus perhatikan baik-baik apa yang harus di-on dan apa yang harus di-off. Jadi kita on-kan ini terlebih dahulu. Nah, lalu kita coba pingkan alamat yang tadi www.dhn.com. Oke, replay. Oke, sekarang coba kita menggunakan browser. Nah, coba www.dhn.com. Nah, penerimaan selamat datang di perusahaan DHN. Oke, bisa. Nah, sekarang sudah selesai untuk di bagian ruang admin. Sekarang sabar terlebih dahulu, kita coba untuk terakhir kalinya. Oke, sukses. Sekarang sukses.
Nah, sekarang kita coba. Nah, saya akan pindahkan, sabar. Saya akan pindahkan ini ke tengah-tengah sini. Nah, sekarang saya akan membuat blok untuk ini biar kelihatan rapi. Oke. Terus kita kasih nama di sini ruang admin. Kita perbesar. Ini sudah ruang admin. Sekarang kita membutuhkan pertama kita buat dulu untuk registrasi. Jadi ruang untuk registrasi ya. Jadi kita gunakan router 28111 di sini. Nah, kita akan memakai kabel strike. Oh ya, kenapa di sini kita gunakan kabel strike? Yaitu kabel ini itu digunakan yang secara simpelnya itu dengan beda perangkat. Jadi kan switch sama router kan ini beda perangkat. Jadi kita gunakan kabel straight. Nah, kita kasih ke 00 saja. Terus kita isi untuk router. Nah, kita kasih nama nih router utama. Ini router ruang regis. Router ruang regis. Oke. Nah, ini kan tadi kalau beda perangkat gunakan kabel strike. Sekarang kalau sama perangkat kita gunakan kabel cross. Kita kasih flash internet 0/1. Di sini juga kita samakan flash internet 0/1. Jadi di ruang registrasi ini saya akan kasih 4 PC, 4 host, itu 2 PC, 2 laptop. Sekarang kita lihat di sini kan tadi kalau kita lihat di sini hanya mempunyai 1 slot. Jadi kita cari gampangnya, kita tambahkan switch untuk bisa terhubung banyak. Itu kita kasih ke sini. Oke, sekarang ini kita gunakan kabel strike. Salah. Kita gunakan kabel strike, bukan kita kirim surat. Salah ya. Nah, ini seperti tadi untuk slot di switch kita terserah saja mau pilih fast ethernet berapa. Oke. Nah, di sini kan belum terhubung. Nah, kita konfigurasikan dulu untuk router utama dan router ruang regis. Tapi sebelum itu saya akan isikan tambahan untuk slot
fase Ethernet di sini karena nanti saya akan membutuhkannya. Jadi sebelum itu kita akan matikan terlebih dahulu router ini. Setelah itu kita pilih NM4E. Nah, setelah itu kita nyalakan lagi. Oke, sekarang kita alamati mereka. Jadi network di sini saya akan pakai tadi di sini 200.10.10.0/29. Saya akan di sini pakai 200.10.20.0. Sama, kita memakai 129 ya. 129. Enter. Terus di sini kita alamati di sini pertama laptop 1 kita kasih titik 2. Terus di sini kita kasih titik 3. Di sini kita kasih titik 4. Di sini kita kasih titik 5. Oke. Kita atur dulu terlebih dahulu biar lebih enak dilihat. Nah, sekarang kita konfigurasi untuk di router utama terlebih dahulu. Jadi kita masuk di CLI. Nah, ini kita pilih no. Oke, kita enable. Terus kita masuk di con T. Setelah itu kita akan membuat password untuk login pertama kali di router ini. Jadi kita isikan line console 0, terus password kita isi 12345, enter, login, terus exit lagi, terus exit. Nah, kita lihat di sini akan dimintai password. Kita isi saja yang sudah kita isi 12345. Terus enable routernya con T. Terus kita isikan IP address untuk FA00. Jadi kita interface F0/0. Lalu kita isikan IP address. Oke, sebelum itu kita alamati terlebih dahulu ya. Kita tetap yang di ruang admin sudah menggunakan 200.10.10, di ruang admin pakai 20. Sekarang kita pakai yang 30. Jadi saya menggunakan yang puluhan ya. 30.0. Oke, di sini saya akan gunakan /30 karena cuma dua ini saja. Jadi 30 karena 30 hanya mempunyai jumlah dua host. Jadi kita isi di sini titik 1. Sini kita isi titik 2. Oke, kita masuk. Oke, kita masuk yang tadi. Nah, IP kita tulis IP address pertama kita alamati untuk yang di bagian ruang admin, yaitu 200.10.10
10.1 yaitu default gateway nya ya, 255.255.255.248. Oke, exit. Salah. Hampir saja kita no shutdown terlebih dahulu. Oke. Nah, ini baru dia nyala. Terus kita exitkan. Terus kita masuk lagi di interface F01. Yaitu IP address 200.10.10. Salah. Kan untuk di hubungan antar dua router yaitu kita pakai 30.1. Terus kita lihat 255.255.255. Nah, tadi pakai 130 yaitu 252. Oke, enter. Sip. Oke. Di sini aja. Terus kita alamati. Oh, sabar. Sebelum itu saya isikan dulu untuk alamat di sini. Short IP code 200.10.20.2 terus 248 default gateway-nya kita kopikan aja ini. Itu satu, terus DNS server kita pakai yang tadi ya, 200.10.10.4. Oke. Terus kita alami untuk PC 4 atau PC pertama di ruang registrasi. Kita isikan 3248. Default gateway-nya itu 1, DNS-nya 10.4. Oke. DNS-nya 10.4. Oke, terus kita isikan di sini PC 5 itu 4. Terus subnetnya 248. Terus default gateway-nya itu 1. Terus kita isikan DNS yang tadi. Oke. Akhir. Desktop konfigurasi. Ini kita 5. Subnet max-nya 248. Terus default gateway-nya 1. Setelah itu DNS 10.1. Oke. Sekarang coba kita tes apakah terhubung. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, sukses. Sekarang kita alamati ruang regis. Kita masuk di CLI, terus kita isi no. Terus kita masuk enter lagi dulu, terus enable, terus masuk di conf. Oke, terus kita isi password lagi seperti tadi, yaitu line console 0. Terus kita kasih masuk password sama 12345, login, exit. Coba kita tes. Oke, bisa. Enable conf T. Terus kita isikan interface F01 terlebih dahulu. F01. Oke. Jadi IP address-nya sudah ditentukan tadi 200.10.30.2.
255.255.255.252. Oke. Nah, shutdown. Oke. Oke, kenapa dia belum nyala? Interface FA01. Coba kita cek dulu untuk di sini. Udah nyala di sini. Udah nyala. Oh, sorry. Kayaknya di sini kita belum shutdown dia. Interface kita masukkan lagi, interface F01 no shutdown. Oke, karena kita kelupaan no shutdown di interface F01 pada router utama, maka tadi tidak dapat connect. Oke. Exit. Terus oke, salah. Jadi sekarang kita isi yang F00. Interface F0/0 IP address tadi 200.10.20.1. Oke, untuk di ruang regis 255.255.255.2 248. Oke. No shutdown. Oke, exit. Oke, sekarang kita coba koneksikan atau kita coba tes sambung dari router utama sampai ke router ruang regis. Oke, valid. Kita tes lagi. Itu sukses. Oke. Sekarang kita coba di admin 2 di laptop ini. Laptop pertama. Oke. Valid, kita coba lagi. Valid, kita tes lagi. Oke, coba kita lihat. 2.1 5. Oke, masih valid. Kenapa? Karena kita belum membuat static routing atau dynamic routing. Di sini saya akan menggunakan dynamic routing. Jadi pertama kita router utama. Jadi untuk dynamic routing kita hanya mengisikan network yang tersambung atau yang mengoneksikan di router tersebut. Networknya ya. Yang pertama kita lihat di sini yaitu network yang di ruang admin. Jadi itu pertama kita isi router RIP. Oke. Terus kita isikan. Oke, kita network kita lihat yaitu di ruang admin 200.10.10.0. Oke. Sekarang di kabel untuk menyambungkan ke router ruang regis network 200.10.30.0. Oke. Exit. Sekarang kita isikan untuk di ruang
router ruang regis, yaitu kita isikan router web, terus network 200.10.20.0, network 200.10.30.0. Oke. Jadi yang 20 ini yang terhubung ke ruang regis dan 30 yang terhubung ke ruang router utama. Oke, sekarang exit. Oke, sekarang kita coba untuk mengoneksikannya. Jadi dari sini ke sini, oke, kayaknya belum. Coba kita tes lagi. Oke, sukses. Jadi kenapa pertama gagal? Jadi yang pertama itu dia proses dulu mencari. Nah, oke, di PC ini kita gagal. Coba kita satu kali lagi. Oke, sukses. Sekarang coba kita server sini kita sambungkan di laptop. Kita coba hubungkan ke sini. Ke file, coba kita coba lagi. Oke, sukses. Nah, sekarang coba kita buka alamat web di laptop 0 atau laptop. Oke, kita isikan saja dulu. Laptop at regis 1. Terus kita isikan PC regis 1 biar kita tidak bingung ya. PC regis 2. Terus laptop regis 2. Oke. Jadi tadi kita mau mencoba masuk alamat yang sudah kita buat tadi, www.dhn.com. Ini belum go. Oke, tadi ada kesalahan tadi. Terus coba kita ulangi lagi, www.dhn.com. Oke, bisa. Coba kita tes di PC regis 1. www terus dhn.com. Oke, bisa. Nah, sekarang kita akan blok dia karena sudah selesai di bagian sini. Oke, terus kita kasih nama ruang regis. Ruang registrasi. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk di ruang HRD. Oke. Oke, kita tambahkan dulu routernya. Salah yang ini. Terus kita di sini saya akan mencoba menggunakan DHCP. Jadi bagaimana caranya? Oke, ikuti saja langkah-langkahnya. Jadi di sini tadi saya menggunakan FA10. Kita kasih di sini FA01 aja. Nah, di sini Ethernet FA10. Oke. Jadi di ruang HRD ini saya tambahkan lagi dulu untuk
switch-nya. Saya akan coba gunakan satu PC, laptop, terus wireless, tablet wireless, terus smart device. Nah, tablet PC dan tablet ini dan smart iPhone atau smartphone itu harus kita hubungkan terlebih dahulu ke access point. Itu kita pakai yang kita gunakan access point PT. Nah, sini terus kita hubungkan dulu. Just try. Saya akan coba laptop ini saya akan pakai wireless, coba ya, wireless. Oke, kita cabut dulu. Kita matikan terlebih dahulu, terus kita cabut, terus kita masukkan wirelessnya. Terus kita on kan dulu, terus kita yang ini kita kasih mati juga terlebih dahulu, terus kita cabut ini, kita kasih wireless lagi. Terus kita sambungkan dari sini ke sini, port 0. Kita akan alamati di sini terlebih dahulu 200.10.30 kita pakai sini 40.0/32 di sini titik 1 dan di sini titik 2. Sekarang di sini saya akan alamati 200.10.50.0/29. Terus di sini kayaknya saya belum kasih nyala. Nyalakan dulu. Pertama kita alamati dulu di sini. Terus enable terus chart T, kita pakai interface E1/0. Terus kita isikan IP address 200.10.40.2 255.255.252.
enter. Oke, salah sini. Oke, masa done. Oke, exit. Terus kita keluar dulu, terus kita isikan yang di kita beri nama terlebih dahulu, rute ruang HRD. Oke. Oke, kita masuk lagi ke router utama. Tadi kelupaan, sekalian kita isikan static dynamic routingnya. Router RIP network 210.40.0 sip. Oke. Terus kita isikan untuk yang di ruang HRD tadi. Oke, di sini oke, seperti biasa kita enable, terus kita masuk ke conf t, terus kita console line 0. Sabar, tadi kita line console 0, terus kita kasih password 12345, enter, login, terus exit. Oke, coba kita, sudah bisa dipakai. Enable, terus conf t, terus kita coba isikan IP address-nya. Interface yang pertama kita isikan yaitu f0/0/1 maksudnya /1. Terus kita kan IP address 200.10.40.1 255.255.255.252. Oke, masa done. Oke, exit. Terus interface FA0/0, terus IP address yaitu 200.10.1.255.255.255.248 yaitu /29. Oke, masa done. Oke, exit. Oke, sekarang kita akan kita coba dynamic routing dulu sebelum kita isikan IP untuk DCP nya. Kita router RIP, terus network 200.10.40.0, terus network 200.10.50.0. Sudah, exit. Oke, sekarang kita buat DHCP nya. Oke, kita masuk dulu di interface F0/0, terus kita isikan IP DHCP full user 1, terus kita isikan
net 200.10.50.0 terus 255.255.248 terus kita enterkan, terus kita isikan defaultnya, default 200.10.50.1. Oke, sekarang kita isikan DNS server, terus isi 200.10.10.4. Oke, setelah itu exit. Terus coba kita buka di smartphone, terus config, setting sudah di ACP, terus di interface, di wireless. Oke, terhubung, settingnya 0.1. Oke, terus kita lihat di tablet config, settingnya oke. Wireless oke, terhubung. Sekarang coba kita lihat di config, setting. Oke, wireless. Sekarang di sini config. Oke, berarti kita ke DHCP. Lalu itu kita kestatikan dulu, baru kita ke DHCP lagi. Begitupun smartphone dan tablet. Oke, sekarang coba kita hubungkan smartphone dengan tablet. Oke, sukses. Smartphone dengan PC, sukses. Sekarang laptop dengan tablet, sukses. Sekarang coba kita tes ke router HRD, ke router utama, sukses. Sekarang coba kita smartphone ke admin. Oke, proses. Oke, sukses. Sekarang smartphone ke laptop regi 1. Oke, sukses. Coba kita tes menggunakan web browsernya, www.thn.com. Oke, bisa. Jadi untuk ruang server ruang HRD sudah selesai. Sekarang kita buat ruang HRD. Oke. Ya, sekarang yang terakhir kita gunakan untuk ruang BOS. Oke. Jadi seperti tadi kita coba gunakan switch di sini. Switch ini kita pakai di sini, terus kita pindahin dulu ini, taruh di sini, terus kita pakai satu PC, satu laptop, satu smartphone device, terus satu wireless. Oh, ini nggak usah. Yes. Coba kita gunakan
printer. Kita gunakan untuk printer. Oke. Terus kita sambungkan. Oke, kita pakai yang satu. Ini sembarang aja. Oke, lalu kita sambungkan sini. Oke. Terus yang ini. Oke. Sekarang kita alamati dulu. Kita alamati terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan isikan tadi yang terakhir 50, sekarang kita pakai yang 60. Oke. 200.10.60.0 kita pakai slash 29 lagi. Slash 29. Oke. Ini kita kasih isi titik 2, isi titik 3. Oke, di sini kita isi titik 4. Oke, kita alamati terlebih dahulu. Sini config konfigurasi versi 4 200.10.60.2 terus submit max-nya 248, terus default gateway nya 200.10.60.1. Oke, copy ini 1 ini 4, terus di sini 10 DNS ya. Sekarang untuk laptop desktop, terus kita isikan ini tadi 3, terus ini 248, default gateway nya itu 1, terus DNS server tadi 10.4. Oke, sekarang untuk yang printer config, terus kita default gateway nya kita isi 1, DNS server 10.10.10.4, terus pas internet, terus kita isikan. Oke, sampai tadi kita lihat 1. Oke, di sini 4 ya, 4, terus di sini 248. Oke, selesai. Sekarang kita coba tadi koneksikan. Sukses. Oke, sekarang kita di bagian router utamanya. Kita coba untuk gunakan router lagi, yaitu untuk router di tempat ruang bos ya. Oke, kita pindahkan dulu ini agak ke atas, di sini. Oke, terus sekarang kita pertama isikan dulu untuk di router utama. Oke, 1 2 3 4 5, terus router enable, terus router jadi conf t. Sekarang interface untuk E1/1. Oke, sekarang kita isikan IP. Ini kita belum isikan ya IP addressnya, alamatnya. Kita isi 200.10.70.0/30. Oke, terus di sini
jadi 2 jadi 1. Oke. Terus akan mengisikan interface IP address oke, 200.10.70.1 tadi, terus 255.255.252 kurang 252. Oke, no shutdown. Sekarang kita buat IP rootnya, dynamic routingnya yaitu router rip terus network 200.10.70.0. Oke, exit. Sekarang kita isikan router ruang bos. Oke, kita isikan untuk di router ruang bos. No, terus enter. Oke, kita kasih password lagi. conf t. Setelah itu line console 0, terus password 12345, login dan exit. Terus exit lagi. Oke, udah bisa dipakai. Enable conf t. Sekarang kita gunakan interface F01 dulu. 01, terus IP address 200.10.70.1 255.255.255.252 untuk /30. Oke, no shutdown. Oke, sekarang untuk yang ke ruang bosnya, exit, terus interface F0/0. Oke, IP address 200.10.60.1 255.255.255.248 untuk /29. Oke, no shutdown. Mengaktifkannya. Shutdown. Oke, exit. Terus selesai. Sekarang untuk dynamic routingnya, router rip, network yang terhubung pertama itu dari ruang utama dulu, router utama, yaitu 200.10.70.0 dan network dari ruang bos 200.10.60.0. Oke, exit. Oke, coba kita tes. Oke, sukses di situ. Sekarang kita coba di sini. Sukses juga. Kita coba ke sini. File it, coba lagi. Sukses. Coba kita ke ruang admin. Sukses. Oke. Dari ruang bos sudah bisa mengkoneksikan ke ruang HRD, ruang registrasi dan ruang
admin. Oke. Sekarang kita buat ini dulu. Ruang bos. Oke. Sekarang udah selesai semua konfigurasinya. Jadi sekarang coba misalnya kita ingin mengirimkan email dari ruang registrasi ke ruang HRD, terus dari ruang HRD ke ruang bos. Oke, coba kita akan isi regis 1, terus di email kita isikan dulu your name, regis 1, email addressnya regis 1 @dhn.com. Incoming mail servernya itu 200.10.10 itu server ya, .4 sama juga. Username registrasi terus salah, registrasi. Oke, betul ya. Save. Kita ingin mengirimkannya ke laptop di ruang HRD. Coba desktop, email, incoming, kita ke atas dulu, kita isikan your name HRD, terus email addressnya hrd.dhn @dhn.com. Terus kita isikan 200.10.10.4 untuk alamat IP servernya, 200.10.10.4 masih sama. Sini kita kasih HRD, save. Coba kita kirim dari tadi yang bukan ini tadi. Oke. Kompos kita send ke HRD dhn.com. Subject pegawai yang diterima. Terus list nama penerima, Anton, terus Satria, terus Pudidi. Oke, coba kita tes send. SMTV autentikasi failure. Oke, coba kita lihat dulu kenapa SMTV nya failure. Berarti coba kita tes lagi send. Oke, bisa. Coba kita cek di bagian laptop, email, receive. Oke, udah bisa ya. Coba kita sekarang isi dari HRD, kita akan ke bos ya. Jadi kita coba pakai yang PC ini, terus kita email ini, kasih bos, terus ini bos dhn.com, terus 200.10.10.4, terus 200.10.10.4. Sekarang username-nya tadi bos saja. Oh ya, tadi kan sudah diisi ya bos. Sekarang passwordnya juga bos. Save. Coba kita kirim dari
Oke, coba kita kopikan ini, terus coba kita replaykan, terus kita kirimkan ke bos. Oke, coba kita send. Apakah di bos diterima? Kita cek, reset. Oke, keterima. Jadi masalahnya sudah bisa diselesaikan. Jadi sebagai yang sudah diberitahukan, topiknya itu ketika penerimaan dari registrasi terus kita kirimkan melalui email ke bagian HRD, terus dari HRD kita kirimkan ke bos. Nah, nampaknya sudah bisa digunakan atau sudah bisa dipakai, maka tugas ini selesai. Nah, sekian dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.